Di sebuah diskotik kita diperlihatkan seorang berkulit putih sedang menikmati suasana di tempat tersebut. Inilah Poe. Namun keadaan mulai berubah, ternyata seorang kulit hitam mengusirnya. Poe pun tersulut emosi. Don't come back, zip-ahead. Datanglah Kay. Kay tangan kanan ayah Poe yang seorang gangster. Akhirnya terjadilah keributan. Sang pemilik bar membubarkan kejadian tersebut. Di pagi hari, Poe terbunuh, mayatnya mengenaskan karena posisinya tergantung. Kejadian tersebut lalu dilaporkan Kay ke ayah Poe yang bernama Chu. Kita beralih ke posisi Isaac. Isaac adalah rekan Chu dalam berbisnis. Isaac menerima telepon dari anak buahnya bahwa anak Chu mati dibunuh seseorang. Scene pun berganti di Hong Kong. Di sebuah penjara kita diperlihatkan kakak Poe yang bernama Han. Han menerima kabar kematian adiknya menjadi berontak. Penjaga pun menangkap Han. Han pun digantung namun bisa mengatasi penjaga tersebut. Han berhasil kabur dari penjara tersebut dengan mengelabui para penjaga. Kita beralih lagi ke Amerika. Isaac yang mendengar anaknya Chu telah mati, Isaac turut berduka cita dengan membawakan bunga. Chu pun mulai curiga, mungkinkah Isaac yang telah membunuh anaknya? Isaac pun merasakan kecurigaan Chu terhadapnya lalu menyuruh Mike, anak buahnya, untuk berhati-hati. Seorang gadis yang bernama Trish. Dia adalah anak Isaac. Trish merasa risih karena mulai sekarang dijaga ketat oleh Morris, anak buah Isaac. Setelah kabur dari penjara, Han berangkat ke Amerika untuk mencari tahu atas kematian adiknya. Sampailah Han di Amerika. Ketika mencari taksi, Han ditolak. Akhirnya Han mencuri taksi tersebut. Saat itu bersamaan dengan Trish yang kabur dari pengawasan Morris. Trish akhirnya menaiki taksi yang ternyata itu taksi yang dicuri oleh Han. Ketika di dalam taksi, Trish sadar kalau Han bukan sopir taksi tersebut. Sampailah Trish di tempat tujuan diantar oleh Han. Han yang mantan polisi berhasil masuk ke apartemen adiknya yang telah terbunuh. Han terus mencari informasi tentang kematian adiknya tersebut. Han mencoba nomor telepon untuk mencari siapa terakhir yang telah dihubungi oleh Poe. Ternyata nomor tersebut sebuah toko. Han bergerak cepat mencari toko tersebut. Ternyata itu toko Trish yang dulu naik taksi sama Han. Saat Trish keluar dari toko, Han mengikutinya. Sesampai di apartemen, Trish kaget. Ternyata Han mengikutinya. Han hanya ingin mengatakan bahwa nomor terakhir yang telah dihubungin Poe adalah nomor toko milik Trish. Karena adiknya yang bernama Poe dibunuh oleh seseorang. Ketika Han akan pulang, datanglah Morris. Han membohongi Morris. Han mengaku mengantar sebuah paket. Merasa dibohongi, Morris pun dan anak buahnya bereaksi. Namun malah bonyok. Adik Han dimakamkan.
Han pun datang ke pemakaman tersebut. Chu pun mengetahuinya. Han yang sedih lalu menanyakan kematian adiknya pada ayahnya. Siapa yang telah membunuh adiknya? Chu pun tidak tahu karena masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan ternyata Han masuk penjara karena ulah ayahnya. Han dikorbankan ayahnya dalam sebuah kasus. Po dan Chu lalu pergi ke Amerika. Po dititipkan ayahnya, namun ayahnya tidak bisa menjaganya. Han sulit menerima semua ini. Dan Han berjanji tetap akan mengusut kasus ini sampai pembunuh adiknya ditemukan. Han menemui Ke dan menanyakan apa yang terjadi di dalam diskotik malam itu. Apakah berhubungan dengan kulit hitam? Ke menjawab tidak tahu karena mereka telah memiliki wilayah bisnis sendiri. Sebagai sahabat dari kecil mereka mencoba bela diri, siapa tahu lupa jurus-jurusnya. Han mencoba menemui Trace dan menanyakan apakah mendapatkan info tentang nomor terakhir yang dihubungi Colin, kakak Trace tersebut. Sampai saat ini Trace belum bertemu dengan kakaknya. Kita beralih kondisi Colin yang berada di sebuah hotel bersama pacarnya. Tiba-tiba esok harinya Trace sangat terpukul karena kakaknya terbunuh dan Trace menyalahkan ayahnya. Karena Isaac dianggap tidak mampu melindungi anaknya. Kita beralih ke Han yang menuju apartemen adiknya. Keadaan terlihat berantakan. Lalu Han menemukan kunci mobil adiknya. Ketika di dalam mobil, Han menemukan secarik kertas. Rupanya disitulah tempat yang sempat didatangi adiknya. Ketika Han balik ke kamar apartemennya, terlihat Trace sudah berada di dalam apartemen tersebut. Trace yang menangis memberitahu kalau Colin kakaknya telah dibunuh oleh seseorang. Han dan Trace lalu mendatangi alamat tersebut, yang mungkin akan menjadi petunjuk kejadian ini. Mereka menuju jalan Drake nomor 44 sesuai petunjuk di kertas. Ketika di sebuah gudang, Han melihat kondisi beberapa orang yang sudah tidak bernyawa. Namun dari puntung rokok rupanya kejadian tersebut belum lama. Ketika Han akan keluar, seseorang mencoba menembaki Han. Han dan Trace mencoba kabur dan terjadilah kejar-kejaran. Ternyata seorang wanita berparas Cina. Dan berhasil diselesaikan. Han menemui ayahnya atas kejadian tersebut. Kenapa orang Cina tersebut memburu Han? Han mulai mencurigai Kai, namun ayahnya membantahnya. Karena Kai pengikut Chu yang sangat setia. Kita beralih ke Meg, anak buah Isaac berada di sebuah tambak kepiting dan mencoba memaksa untuk menjual lahan tersebut. Di sisi lain, Kai menghabisi pemilik bisnis di pelabuhan. Lalu meledakkan kapalnya. Ternyata orang-orang Cina telah disekap oleh Chu dan dihabisinya. Karena dianggap Chu sebagai penghalang. My dear brother. Chu menelpon Rod untuk menjual lahan yang akan dijadikan sebuah stadion. Rod meminta akte tanah tersebut.
Chu rupanya bekerja sama dengan Ishak untuk bisnis properti ilegal dan akan dijual ke pihak Rod. Namun Ishak khawatir dengan Chu karena jejak kriminalnya di masa lalu. Untuk melindungi Trish, Ishak mencari tempat aman dan dijaga anak buahnya termasuk Morris. Trish mendengar pembicaraan antara Ishak dan Rod. Tiba-tiba Han datang untuk mengajak Trish kabur. Mereka langsung menuju ke tempat kasino, di mana tempat terakhir sesuai secari kertas tempat Po terbunuh. Mereka masuk dan sedikit melepas lelah. Rupanya Sil pimpinan bar tersebut melihat dan mengajak Trish berbicara. Tiba-tiba datang Meg dan menghabisinya. Trish pun lalu disandra termasuk Han. Namun Han agak bebas karena tidak diikat. Morris lalu mengatakan pada Han beraninya Han untuk menculik putri Ishak. Tiba-tiba terjadilah keributan walaupun Han sendiri. Chu selesai transaksi penjualan dengan Rod. Namun ketika akan pulang Chu bertemu dengan Ishak. Ishak pun bertemu Rod namun tidak setuju dengan harganya. Meg rupanya berkhianat karena telah menyandra Trish. Selama setahun Meg hanya dijadikan pesuruh Ishak dan saat inilah Meg ingin menjadi bosnya. Dan ternyata Meg lah yang membunuh Colin. Ribut. Ishak tertembak namun tidak fatal. Rod berhasil membawa dokumen dan dikejar Meg. Ketika Meg mengumpulkan dokumen datanglah Han. Namun Trish menghabisi Meg. Han lalu menemui Kay karena ternyata Kay yang telah membunuh Po. Tapi itu atas suruhan Chu selaku bosnya. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Han berhasil mengatasinya. Han segera bergegas menemui Chu ayahnya. Han menyesal pada ayahnya hanya karena bisnis, namun anaknya lah yang menjadi korban. Chu merasa berhati bejat dan menyesal. Akhirnya, Chu bunuh diri. Film pun tamat.